Nasaruddin Umar merupakan tokoh Assaruddin dikenal sebagai Indonesia Islam modern memiliki pengaruh luar biasa generasi agama di luar negeri. Untuk kenal lagi dengan Menteri Agama kita sekarang ini. Saya juga malu sih sebetulnya. I'm nothing. Ana mafi. Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA adalah seorang ulama, akademisi dan tokoh intelektual Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemikir progresif dalam bidang kajian keislaman. Beliau lahir pada 23 Juni 1959 di Bone, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Sejak muda, Nasaruddin menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu agama. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidayah Negeri di Bone, diikuti dengan pendidikan menengah di Pesantren Asadiyah Sengkang. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tempat ia meraih gelar sarjana dalam bidang tafsir Al-Quran. Semangatnya untuk memperdalam ilmu mendorongnya untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kini dikenal sebagai UIN Jakarta. Di sana ia berhasil meraih gelar magister di bidang studi Islam. Tidak berhenti di situ saja, Nasaruddin juga memperoleh gelar doktor dalam studi Al-Quran dari universitas yang sama. Disertasinya yang membahas pendekatan hermeneutik dalam studi Al-Quran memperlihatkan kedalaman intelektualnya dalam komitmen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam membahas teks-teks agama. Selama studi kedoktorannya, dia sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada pada tahun 93 hingga 94, dan juga sebagai salah satu mahasiswa yang menjalani program PhD di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 94 hingga 95. Setelah mendapatkan gelar doktor, ia pernah menjadi sarjana tamu di Sofia University di Tokyo pada tahun 2001. Nasaruddin Umar juga aktif dalam bidang pemerintahan dan organisasi keagamaan. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam jabatan ini, ia bertanggung jawab atas pembinaan kehidupan beragama di Indonesia, termasuk pengembangan program-program yang mempromosikan harmoni antar umat beragama. Pada tahun 2016, Nasaruddin Umar diangkat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Sebagai seorang tokoh yang sering menjadi juru bicara Islam moderat, Nasaruddin Umar selalu menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Ia percaya bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin harus memberikan kedamaian dan kemaslahatan, tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar adalah sosok ulama dan pemikir bangsa yang tidak hanya pawai dalam bidang keagamaan, tetapi beliau juga menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai berakhlak bagi aparatur sipil negara. Melalui keteladanan beliau, nilai inti berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Beliau mencontohkan akuntabilitas bukan hanya dengan laporan administratif, tetapi juga dengan kesadaran spiritual untuk selalu bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan rakyat. Tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Dalam banyak kesempatan, Profesor Nasaruddin Umar selalu mengingatkan bahwa ASN harus menjadi pribadi yang penuh integritas dan keikhlasan dalam melayani masyarakat. Baginya, orientasi pelayanan adalah panggilan jiwa, bukan sekedar kewajiban birokrasi. Kompetensi dan profesionalisme senantiasa beliau tekankan agar ASN mampu menjawab tantangan zaman. Sedangkan sikap harmonis dan kolaboratif diwujudkan melalui budaya kerja yang saling menghargai dan menguatkan. Loyalitas dalam pandangan beliau berarti kesetiaan pada nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa. Dengan pendekatan yang lembut namun tegas, Profesor Nasaruddin Umar mengajak para ASN untuk terus beradaptasi di era perubahan yang cepat.
tanpa kehilangan jati diri dan akhlak mulia. Bagi beliau, berakhlak bukan hanya menjadi semboyan kerja, melainkan ruh pengabdian yang harus selalu hidup dalam setiap langkah aparatur negara.